Tingginya angka kematian akibat COVID-19 Selasa kemarin yang mencapai 728 kasus kematian. Ini merupakan tertinggi sejak pandemi, tentu membuat lahan pemakaman kian terbatas. Dan langsung kami akan membahas terkait pemakaman jenazah COVID-19 bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang fatwa, yaitu Bapak Asrorun Niam. Assalamualaikum Pak Asrorun, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Gimana kabar Mas? Sehat-sehat ya mudah-mudahan. Baik Pak Asrorun, di pertama-tama langsung saya mau konfirmasi, yaitu perihal mengenai bolehnya jenazah pasien COVID-19 dimakamkan secara massal terkait keterbatasan lahan. Ini bisa dipastikan lagi Pak? Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya Islam menghargai kemanusiaan termasuk pada saat sudah wafat ya. Karenanya hak jenazah harus tetap dipenuhi termasuk juga pemakaman ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dimakamkan hanya karena persoalan terbatasnya lahan. Dalam kondisi normal, satu lubang untuk satu jenazah. Ini ketentuan keagamaan. Tetapi ketika dalam kondisi abnormal, karena faktor banyaknya jenazah yang wafat, kemudian terbatasnya tenaga, terbatasnya lahan, maka dimungkinkan untuk melakukan proses penguburan jenazah dalam satu liang untuk beberapa jenazah. Tetapi ini bukan anjuran, ini lebih bersifat teknis untuk kepentingan penghormatan kepada jenazah ketika kondisi darurat, dan jika tidak dilakukan seperti itu, hak jenazah bisa terlantar ya. Artinya di dalam prakteknya itu sangat kondisional terkait dengan kondisi tenaga pemulasaraan, kemudian kondisi ketersediaan lahan. Sungguh pun jenazah banyak, tetapi tenaga untuk mengurusinya ada, kemudian lahannya cukup, maka pemakaman harus dilakukan dengan satu lubang, satu lahan. Kecuali dalam kondisi tertentu, ada keterbatasan lahan, maka dimungkinkan penguburan jenazah dalam satu liang untuk kepentingan beberapa jenazah. Ya. Ini soal ad-darurah syar'iyah sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik Pak Asrorun, dan juga memastikan bahwa dalam fatwa disebutkan bahwa jenazah pasien COVID-19 ini diperlakukan sesuai ketentuan syariah dan juga protokol medis. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada pemirsa, apa saja? Betul Mas, jadi di dalam Islam menegaskan soal tawazun atau keseimbangan antara pemenuhan aspek syar'i bagi jenazah yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk memenuhi hak-hak jenazah sesuai dengan ketentuan syariah. Tetapi penunaiannya tetap harus mempertimbangkan dan juga memperhatikan keselamatan orang yang hidup. Apalagi di dalam kondisi wabah COVID-19, jika ada potensi penularan di dalam mengurus jenazah secara normal, maka protokol kesehatan di dalam pengurusan jenazah perlu dilakukan. Dengan demikian ada keselarasan antara pemenuhan aspek syar'i dengan protokol kesehatan untuk menjaga jiwa. Sebaliknya tidak boleh juga atas nama protokol kesehatan kemudian mengabaikan aturan yang bersifat syar'i. Karena itulah kemudian Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan dan juga pedoman dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah, tajhizul janaiz, khususnya bagi korban COVID, mulai dari pemandiannya, kemudian pengafanannya, kemudian pelaksanaan pensolatan hingga penguburan dengan ketentuan syar'i yang harus dipenuhi, tetapi pada saat yang sama harus menjaga protokol kesehatan. Baik, terakhir nih Pak Asrorun, terkait banyaknya laporan atau informasi mengenai penimbunan obat-obatan ataupun bahkan keperluan yang terkait untuk pasien COVID-19. Apa pernyataan dari Pak Asrorun perihal hal ini? Terima kasih. Prinsipnya kita perlu berhati-hati, tetapi aktivitas yang berlebihan dengan
antara panik berlebihan, kemudian memborong kebutuhan pokok, masker, kemudian makan makanan pokok, vitamin, obat-obatan, bahkan tabung oksigen, yang menyebabkan orang yang butuh secara mendesak kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses terhadap barang-barang tersebut, maka aktivitas itu diharamkan secara syar'i. Karena itulah sebenarnya di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini penting kita berjaga-jaga, penting berhati-hati, tetapi pada saat yang sama tidak boleh panik dan juga tidak boleh melaksanakan aktivitas menimbun yang merugikan orang lain. Kita juga saat yang sama juga mempertimbangkan aspek ta'awun, kerjasama, dan juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mendukung bagi rekan-rekan, bagi sahabat, bagi keluarga, bagi tetangga yang sedang di dalam posisi butuh, misalnya butuh oksigen, kemudian butuh obat-obatan, untuk kita dahulukan, sekalipun kita mampu beli kepentingannya untuk jaga-jaga. Tetapi kalau sifatnya tidak mendesak, maka kita bisa berbagi kepada orang yang memiliki kebutuhan yang bersifat mendesak. Baik. Percayalah bahwa pemerintah melakukan optimalisasi pengelolaan, pengendalian, dan juga penanggulangan, termasuk dengan penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan, keselamatan, dan juga kesejahteraan kita bersama. Baik Pak Asrorun, terima kasih telah bersama kami di seputar iNews RCTI.